Halo, masih dengan saya Evet Karistian. Di set video ini kita akan belajar bersama tentang competitive programming. Materi hari ini masih berkaitan dengan DFS dan BFS. Buat teman-teman yang belum lihat materi DFS BFS sebelumnya, kita bahas DFS dan BFS menggunakan grid. Dan kali ini yang kita bahas akan menggunakan adjacency list. Oke, sebelumnya kita akan review sedikit. DFS atau depth first search adalah cara traversing graph yang akan memilih kedalaman grafnya dulu. Jadi ketika dia punya child, dia akan pilih satu child dulu, dia akan masuk ke grandchild-nya atau cucunya dulu. Dia akan telusuri sampai paling dalam, baru dia pindah ke child nomor 2, 3, dan seterusnya. Kita lihat aja langsung di contohnya. Ini dia salah satu contoh graf. Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 buah vertex atau nodes. Dan kita bisa lihat garis-garis ini adalah edge-nya. Kita akan mulai dari node yang nomor 1. Ketika kita mulai melakukan DFS, dia akan melanjutkan ke salah satu childnya nomor 3. Kita teruskan, dia akan pindah ke 4. 4, dia akan pindah ke 6. Nah, ketika dia sudah mencapai suatu node yang tidak punya child lagi, dia akan melakukan yang namanya backtrack. Dia akan mundur ke pair-nya. 4, dia akan melihat lagi dia masih punya second child yaitu 5. Nah, ketika 5 udah dikunjungin, dia balik lagi ke 4 karena 5 udah nggak punya child juga. 4 karena udah punya child 6, 5 udah dikunjungi semua, dia akan backtrack lagi pindah ke 3. 3 juga tidak punya child kedua, dia mundur lagi ke 1. 1 dia masih punya child 2 dan 0, dia akan kunjungi salah satu. Lalu dia pindah ke child berikutnya. Dan selesai. Jadi untuk refresh itu yang kita coba barusan adalah proses DFS. Sekarang kita akan lihat yang berikutnya, BFS atau breadth first search. Cara traversing graph yang BFS akan melakukan traversing dengan memilih per level atau child-nya terlebih dahulu semua dicoba, baru dia kemudian turun ke level berikutnya. Nah, kalau kita menggunakan BFS, kita akan menggunakan yang namanya antrian atau queue. Ketika kita start dari node 1 dengan graf yang sama ya, kita akan lihat dulu child-nya ada 3, 2, dan 0. Nah, karena kita punya 3 child, 3-3-nya ini kita masukkan ke dalam queue. 3, 2, 0. Nah, ketika kita memilih node berikutnya, kita akan mengikuti antriannya. Kita ambil node ketiga, kita pindah ke 3. Node ketiga kita punya, di sini kita punya child-nya 4. Berarti 4 akan kita masukkan ke dalam queue di sini. Jadi sekarang queue-nya kita punya 2, 0, 4. Nah, berbeda dengan DFS yang akan langsung pindah ke 4. Kalau di BFS, kita akan pindah dulu ke antrian terdepannya, 2. Maka dia akan pindah ke 2. Dari 2 dia tidak punya child sama sekali, dia lanjut ke 0. 0 tidak punya child, maka tidak ada yang bisa ditambahkan di antrian, dia lanjut ke antrian berikutnya, 4. Nah, 4 ini dia punya child 6 dan 5. Berarti dia akan masukkan 6 dan 5 ke dalam antrian. 6, 5 sudah dimasukkan antrian, maka dia langsung melanjutkan ke antrian berikutnya, nomor 6. 6 nggak ada antrian lagi, lanjut ke nomor 5. Oke, jadi gitu gambarannya untuk DFS dan BFS.
Nah, ketika teman-teman mau melakukan pencarian di dalam sebuah graf, kira-kira mana yang lebih cepat, BFS atau DFS? Silakan tuliskan di kolom komentar, berikan alasan mengapa teman-teman pilih BFS. Kalau teman-teman pilih DFS, jelaskan juga kenapa pilih DFS. Oke, kita lanjut lagi. Karena di materi kali ini kita akan menggunakan adjacency list, kita review singkat. Adjacency list adalah salah satu bentuk representasi graf. Ini kita punya contoh gambar graf di sebelah kiri. Dan ini adalah adjacency list-nya. Nah, adjacency list itu bentuknya adalah kita punya sebuah vektor atau list, dan di dalam vektor itu kita punya vektor lagi. Nah, vektor lagi itu isinya adalah kumpulan neighbor-nya atau kumpulan tetangganya atau kumpulan nodes atau vertex yang punya relasi langsung dengan node tersebut. Misalnya 0, 1, artinya dari 0 kita bisa menuju ke 1. Kalau kita ada di 1, 0, 2, 3, artinya dari node 1 atau vertex 1, kita bisa mengunjungi 0, 2, dan 3. Oke, sudah bisa mengingat tentang adjacency list, kita cek sedikit lanjut tentang codingnya. Codingnya simple. Kalau kita mau buat adjacency list, kita hanya perlu definisikan. Kalau untuk mempersingkat, kita vector of integer kita singkat VI, type def di sini. Kita buatnya vektor, di dalamnya kita isi VI, adjacency list, dan ini ukurannya. Simple ya, vektor VI adjacency list. Nah, cara pakainya sesuai yang di komentar ini. Adjacency list source-nya, pushback destination-nya. Jadi kalau kita punya dari 0 ke 1, edge-nya berarti kita masukkan source-nya 0, kita pushback 1. Artinya kita memasukkan 1 ke dalam daftar neighbor dari vertex ke 0. Contohnya yang 0, 2, 3 berarti kita masukkan ke dalam adjacency list 1, pushback-nya 0, 2, dan 3, dan seterusnya. Lalu gimana caranya untuk memanggil daftarnya atau kita pengen print adjacency list-nya? Kita tinggal iterate per vertex-nya atau per node-nya. Lalu kita tinggal panggil isi dari adjacency list per vektornya. Kalau kita mau cari vektor ke 0, kita panggil di sini adjacency list 0. Kalau ini 1, kita panggil adjacency list 1. Nah, demikian kita bisa panggil nilai neighbor-nya apa aja. Atau kalau teman-teman mau yang lebih singkat lagi, bisa juga dengan auto x.2 adjacency list. Oke. Nah, kita lanjut lagi ketika kita menggunakan adjacency list untuk DFS, maka kita akan menjumpai kebanyakan bentuk graf seperti ini dengan input yang seperti ini. Apa artinya? Biasanya di dalam kontes programming atau di dalam soal-soal UVA Online Judge atau di Codeforces, ketika kita menjumpai graf, biasanya dimulai dengan dua variabel awal, dinamakan N dan M. N biasanya berisi tentang jumlah vertex yang kita ada berapa. M di belakangnya ini menunjukkan ada berapa relasi, ada berapa hubungan. Nah, 4 di sini berarti kita punya 0, 1, 2, dan 3. 4 yang belakang ini menunjukkan ada 4 baris berikutnya. 4 baris berikutnya ini menunjukkan relasinya 01, 12, 13, dan juga 23. Oke. Tergantung dari bentuk grafnya juga, ketika kita punya undirected graph 01, itu artinya 0 bisa ke 1, dan 1 juga bisa ke 0. Maka kita perlu simpan di adjacency list-nya dua-duanya. Tapi ketika graf yang kita miliki itu berupa directed graph, maka kita hanya perlu simpan satu saja.
Nah, kemudian kita akan coba untuk DFS. Sebenarnya ini hanya contoh output aja, ini menunjukkan proses dari DFS sendiri seperti apa. Dari 0 ke 1, kemudian dari 1 dia akan ke 2, 2 akan ke 3, ketika dia selesai, baru dia akan pindah, 1 akan ngecek ke neighbornya 3, 3 sudah visited, selesai. Ini hanya urutan prosesnya saja. Oke, kita lanjut. Sebenarnya DFS itu seperti apa? Ini code yang akan kita pakai. Kita hanya include bits stdc++.h supaya simple. Type def yang kita gunakan vektor int vi. Nah, ketika kita graph traversing, kita akan punya variabel visited. Visited ini akan menyimpan node mana saja yang kita sudah kunjungi. Kalau kita tidak simpan visitednya, biasanya program kita akan berputar terus-menerus, tidak ada hentinya. Karena program kita tidak akan mengerti kapan atau mana vertex yang sudah pernah dikunjungi. Ketika dia mengunjungi vektor A misalnya, dia kembali lagi ke A, dia akan anggap A sebagai vektor baru. Makanya kita perlu disimpan di sini visited, kita perlu variabel ini. Lalu kita buat yang tadi, kita punya adjacency list, ini vektor vi adjacency list. Nah, sesimpel ini yang namanya DFS. Di dalam codingan DFS, kita hanya perlu void DFS int p. P ini bebas, mau diberi nama apa. P ini adalah node atau vertex yang dikunjungi saat ini. DFS ini kita akan menggunakan rekursif. Jadi ketika ada variabel P di sini, P ini menunjukkan current node. Yang pertama kita lakukan adalah kita cek visited P, artinya P ini sudah visited atau belum. Ketika variabel visited P ini berisi true, berarti kita akan langsung return, kita nggak akan kunjungi lagi. Namun, jika bernilai false, kita akan lanjut ke line berikutnya. Karena dia belum di-visit, berarti ini pertama kalinya kita visit, kita akan tandai. Berarti P ini sekarang sudah pernah di-visit. Visited P. Sama dengan 1. Simpel ya, ini 2 baris awal hanya menandakan proses visitnya. Lalu kita akan cek for yang bawahnya ini, kita hanya akan melihat neighbor-nya dia siapa aja di dalam adjacency list. Kita akan iterate, dan setiap neighbor-nya kita panggil DFS n-nya seperti ini. Oke. Mudah? Oke, kalau mudah kita akan lanjut ke codingnya. Oke. Ini tadi contoh yang adjacency list. Ini saya mau tunjukkan. Selain format yang seperti ini, kita juga bisa pakai yang seperti ini. Sini akan lebih simpel karena kita nggak perlu tulis begin n dari vektornya. Kita hanya tulis auto x adjacency list. Oke, kita bahas yang DFS. Ini coding DFS-nya. Di sini saya tambahkan ada 2 cout. Cout di sini buat kita melihat tadi sesuai dengan contoh. Ini kita sedang visiting P. Yang di bawah ini kita mau print P ini dia mengunjungi child-nya siapa aja. Nah, kita akan cek sedikit di bagian main-nya. Seperti apa sih contohnya kalau kita mengerjakan soal yang menggunakan adjacency list di graph-nya dan kita akan pakai DFS. Nah, ini kita punya variabel nmap. N, tadi yang kita sebutkan di awal adalah jumlah vektornya. M adalah jumlah edge-nya. Lalu yang kita lakukan pertama, adjacency list-nya sama visited-nya kita akan resize dengan ukuran N. Nah, visited ini kita akan isi dengan nilai 0 semua.
Karena kita baru memulai, kita akan anggap semua vertex itu belum dikunjungi. Nah, baris yang ini adalah bagian di mana kita menginputkan relasi antar node-nya atau edge-nya ke dalam adjacency list yang kita punya. Karena graph yang tadi kita buat contoh adalah graph undirected, jadi ketika kita C-in A, B, atau ada relasi dari A ke B, maka kita akan masukkan dua sisi. Adjacency list A, kita masukkan nilainya B. Adjacency list B, kita masukkan nilainya A. Oke, sesimpel itu untuk proses awalnya. Jadi kita hanya deklarasi seperti ini. Lalu untuk pemanggilannya, kita hanya perlu panggil DFS starting node-nya di mana. Kalau kita start dari 0, kita panggil DFS 0. Oke, cukup mudah. Ini input yang kita punya. Ini hasil jadi. Nanti bisa cek codingnya di dalam filenya di GitHub. Oke, sekarang challenge kita berikutnya. Nah, gimana teman-teman membuat dari yang DFS tadi menjadi BFS? Silakan ambil waktu dulu untuk melihat code yang tadi. Coba diganti dari DFS menjadi BFS. Silakan pause videonya. Oke, kalau teman-teman sudah coba, kita akan review bersama. Nah, ini masih kita bahas tadi, DFS ini yang sudah kita bahas, DFS-nya. BFS-nya seperti apa? Perubahannya nggak banyak. Kalau BFS, kita tidak ada rekursif. Jadi yang hanya dipanggil di sini, ini saya beri nama root, karena nilainya hanya root node-nya saja atau starting node-nya. Sesuai gambaran di awal tadi, kita akan menggunakan antrian. Berarti di awal mula BFS, yang selalu kita lakukan adalah kita deklarasi queue-nya dulu. Kita punya antrian, lalu langsung masukkan starting node-nya atau root-nya. Simpel ya. Lalu kita akan proses selama antriannya masih ada atau antriannya tidak empty, kita akan proses. Nah, P yang tadi kita punya di DFS atau current node-nya, kita akan ambil dengan cara kita ambil front-nya, kemudian kita pop. Jadi kita ambil nilai dari Q-nya yang paling depan, kemudian kita buang dari Q-nya. Selanjutnya prosesnya sama, kita akan ngecek P ini visited atau enggak. Kemudian kita ganti P dengan 1, visited P-nya dengan 1. Kita tandai bahwa node yang ini sudah pernah dikunjungi. Nah, proses kita lihat neighbor-nya atau adjacency list-nya juga sama. Kita hanya buka N, adjacency list P. Perbedaannya ada di sini. Kalau sebelumnya di DFS, kita akan lakukan rekursif DFS N. Kalau di BFS, kita hanya perlu masukkan dia ke dalam queue-nya. Oke, itu aja perbedaan DFS dan BFS. Kalau ada pertanyaan tentang BFS dan DFS, silakan tulis di kolom komentar. Nah, satu lagi buat kita bisa sama-sama mengerti tentang DFS, kita akan coba review sebuah problem di UVA yaitu nomor 12376. Kita buka, problemnya adalah ini, judulnya As Long As I Learn, I Live. Nah, ini kalau teman-teman lihat soal cukup panjang seperti ini dengan ada gambar graf seperti ini, nggak perlu takut lagi. Kita sudah belajar tentang graf, kita belajar DFS, BFS, kita bisa langsung solve problemnya. Yang penting kita pahami soalnya terlebih dahulu. Nah, di soal ini
ada beberapa stage yang digambarkan dengan node-nya ini. Nah, di setiap stage-nya ini kita bisa learn teknik, kita bisa belajar sesuatu, dan angka di dalam node-nya ini menunjukkan seberapa banyak yang bisa kita pelajari. Oke. Nah, kita lihat di sini, dari satu stage ke stage lain itu nggak ada yang namanya cycle. Jadi nggak bisa kembali. Dan juga ini bentuknya directed graph. Ketika 0 ke 8, 8 nggak bisa balik ke 0. Jadi yang diharapkan hanya dalam stage kehidupan ini seseorang akan belajar sebanyak apa, misalnya 0 ke 8, ke 5, kemudian ke 2. Berarti dia belajar jumlah 8, 5, dan 2. Bisa juga dia dari 0, 8, 5, 7. Atau jawaban solusinya adalah 0 ke 9, 8, 5, 7. Yang adalah 29. Nah, dalam soal ini problemnya dipermudah, jadi kita nggak akan menghitung dari sebuah graf ini kemungkinan skor tertingginya berapa. Tapi kita dapat kemudahan di soal ini adalah di setiap node si orang ini dia pasti akan pilih next node-nya yang paling besar. Jadi ketika dia diperhadapkan 9 dan 8, dia pasti akan pilih yang 9. Kalau dia diperhadapkan sama 7 dan 2, dia pasti akan pilih 7. Kenapa saya bilang ini soalnya dipermudah? Karena kalau kita selalu mencoba dengan metode kita ambil yang paling besar, bisa jadi ini bukan solusi yang optimal. Bisa jadi ketika pilih yang lebih kecil, ternyata dia punya relasi atau deep node-nya dalamnya lebih banyak dan skornya lebih tinggi juga bisa. Tapi di dalam soal ini, dipermudah, soal ini bersifat greedy, jadi dia akan pasti ambil yang paling besar di setiap stage-nya. Nah, sekarang kita diminta untuk membuat programnya untuk menghitung dengan cara seperti tadi, berapa total skor yang dia bisa pelajari, learn-nya, dan ending node-nya ada di mana. Oke ya. Nah, ini kita lihat contoh inputnya langsung aja. Di sampel input, ini kita punya test case-nya. Kemudian ini ada baris pertama berisi sama kayak tadi, n di depan ini adalah jumlah vertex-nya, n6 yang di belakang ini adalah m, atau jumlah relasinya. Kemudian kita akan punya satu daftar lagi, satu vektor, atau satu list, sejumlah vektor yang kita miliki ini adalah berapa banyak yang bisa dipelajari di stage tersebut atau di node tersebut. 0 berarti di stage 0 kita belajar 0, di stage 1 kita belajar 8, stage 9, stage 2, 9, dan seterusnya. Bagian yang bawah ini, 6 baris adalah relasinya, berarti dari 5 bisa ke 4, 5 bisa ke 3, 1 bisa ke 5, 0 ke 1, 0 ke 2, dan 2 ke 1. Kemudian format output yang diminta adalah case spasi 1.2 spasi skornya yang kita dapat maksimumnya, spasi ending node-nya di mana. Oke, sampai sini bisa dipahami. Kalau teman-teman ada yang bingung dengan soalnya, bisa sambil dibuka dulu soalnya. Kemudian kita akan buat solusinya. Kira-kira gimana sih caranya kita solve problem ini? Kita udah belajar tentang DFS, jadi kalau kita mau gunakan DFS, dia akan coba dari 0 ke 8, akan masuk ke 5, ke 7, kemudian yang dilakukan di DFS adalah dia backtrack, dia mundur,
dia coba lagi 2. Nah, bedanya di soal ini, karena dia tidak bisa backtrack, di stage kehidupannya dia tidak akan bisa mundur, no one can back to past, ingat ini. Maka yang terjadi adalah ketika 0, 8, 5, 7, dia nggak akan kembali ke 5 dan dia tidak akan coba node yang ini. Jadi kira-kira apa yang perlu di custom dari DFS kita? Yang pertama kita akan pilih dari adjacency list-nya tadi, mana node dengan skornya yang paling tinggi. Kemudian yang akan kita kunjungi berikutnya hanya terbatas pada node yang skornya tertinggi aja. Jadi untuk tiap node, kita nggak akan lakukan DFS sejumlah neighbor-nya, tapi kita untuk tiap node kita hanya akan kunjungi satu jalan. Berarti dari 0, 0 hanya akan pilih 9, 9 hanya akan pilih 8, 8 hanya akan pilih 5, 5 hanya akan pilih 7, kita tampung totalnya dan kemudian selesai. Itu bagian pertamanya. Yang kedua, challenge barunya dari algoritma DFS yang sudah kita pelajari adalah di sini kita perlu menyimpan skor yang kita sudah dapatkan. Jadi kita di awal 0, kemudian kita 9, berarti 9 perlu kita simpan. Kita pindah ke stage berikutnya, kita masih punya tampungan nilai 9. 9 ditambah dengan 8 menjadi 17. 17 kita bawa lagi ke node berikutnya. Kita punya skor 5. Berarti tadi kita punya 17, kita tambah 5 jadi 22. 22 kita bawa lagi ke node berikutnya, kita punya 7. Kita tambahkan 22 dengan 7, jadi 29. Maka skor akhirnya di sini 29, dan kita berhenti di node dengan ID 4. Jadi itu simple problemnya, kita lihat codingnya. Nah, ini kita punya untuk test case-nya. Ini nama test case-nya, ini jumlah test case. Kita looping di while main. Untuk tiap case-nya, kita punya variabel n dan m. Kita c-in. Kemudian ini hanya bagian untuk reset saja. Karena kita akan looping berkali-kali, jadi pastikan setiap variabel yang kita miliki, learn itu adalah skornya tadi, visited-nya, dan adjacency list-nya semua kita reset ke awal. Oke. Oke, ini tidak perlu sebenarnya. Kemudian kita akan mulai di sini. Di sini kita akan c-in learn i-nya sejumlah n. Ini baris yang kedua. Kemudian di bagian ini adalah kita input relasinya. Simpel kayak di contoh yang sudah kita pelajari. C-in a, b. Kemudian kita masukkan adjacency list a. Kita masukkan nilai b. Ingat kenapa kita tidak lakukan masukkan A ke dalam adjacency list B, karena ini adalah directed graph. Oke, perbedaannya DFS-nya kita akan input dua nilai. 0, 0 di sini, apa itu dua nilainya? Ini yang saya lakukan. P yang sama dengan awal, starting node-nya kita mulai dari 0, kemudian kita juga simpan skor di sini. Skor ini tadi yang kita pakai buat menyimpan tampungan sementara sampai sekarang itu berapa. Ini DFS kita tidak ada perubahan. Nah, ketika kita sampai di setiap node, kita akan tambahkan skornya dengan skor current node-nya, learn P-nya. Nah, di bagian ini berikutnya, kita nggak akan langsung DFS untuk tiap n di adjacency list-nya, melainkan sekarang kita akan simpan. Ini kita punya variabel awal, kita akan simpan base node-nya, dan kita akan simpan nilai learn terbaiknya, tertingginya. Jadi,
ketika kita iterate adjacency list-nya, yang kita lakukan adalah kita akan pilih best node-nya yang mana, yaitu yang mempunyai nilai learn-nya paling tinggi. Ini kalau awal belum ada nilainya, kita akan simpan yang pertama kali kita temui. Dan kemudian berikutnya ketika kita punya nilai learn yang lebih besar, kita akan ganti nilai best node-nya dengan n dan best learn-nya dengan learn n. Jadi bagian ini hanyalah bagian select alternatif node yang paling baik itu yang mana. Nah, kemudian kita pastikan kalau dia memang memiliki node, dalam artian ketika ini nilainya tidak ganti, berarti ini tidak ada node yang ditemukan, atau ini tidak jalan sama sekali. Ketika dia masih min 1, berarti dia tidak punya node. Nah, kemudian ketika dia bukan min 1, berarti dia pasti punya next node-nya, punya best node-nya. Jadi yang kita lakukan DFS hanya satu saja, best node, dan kita sisipkan juga skornya sementara. Nah, apa gunanya yang ini? Ketika kita sampai tahap yang terakhir, kita akan pantau juga skor maksimumnya berapa. Ketika dia sudah sampai di ending, kita simpan skornya, kita simpan P-nya. Ini ada di global variable. Kemudian kita tampilkan nilai max dan juga end node-nya. Oke. Cukup simpel problemnya. Jadi buat teman-teman silahkan dicoba, dibuat sendiri dari awal. Nanti di sana akan menemukan gimana rasanya membuat problem solving menggunakan DFS. Dengan mencoba, teman-teman akan lebih paham apa yang menjadi bagian-bagian di soal DFS ini. Oke. Cukup sekian dari materi kali ini. Semoga teman-teman bisa lebih paham tentang apa itu DFS dan BFS dan bisa apply untuk dipakai di soal-soal graph yang berhubungan dengan traversing. Oke, sekian materi hari ini. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and share juga. Jangan lupa subscribe untuk dapatin konten competitive programming berikutnya. Thank you for watching.